ternyata banyak para peternak itu yang mengeluhkan kenapa ya tahun ini terjadi penurunan. Orang-orang kaya yang tidak menganggap kurban itu sebuah prioritas dan hanya sisa-sisa duit. Dana haji kedua, ketiga itu lebih baik untuk bantuan. Jadi insya Allah ya, kalau sesuai perkiraan Senin depan Enggak, Bang, ada yang bilang hari Ahad. ada yang duluan. Saya nggak tahu ini apakah sudah sepakat apa enggak. Atau hari apa? Saya hari ini aja lah. Ikuti perkembangan. Saya pengennya hari Selasa biar liburnya sampai hari Jumat. Jadi Senin sampai Jumat itu libur. Ya, karena hari tasyrik kan 3 hari ya. Iya. Kalau hari Senin itu berarti hari terjepit kan. Nah, berarti libur Seninnya sampai Jumat. Nah, kita bukan puasanya kapan? Mulai besok ya? Sabtu. Puasanya ya Sabtu Ahad. Sabtu Ahad. Berarti Senin. Nah, jadi Senin insya Allah Idul Adha ya. Enggak, Bang, hari Ahad. Ya, Oke. kalau nggak hari Ahad, hari Senin atau hari Selasa. Ya terserah teman-teman mau pilih yang mana. Yang penting Emang ada yang Ada. Selasa ya? Selasa ada. ya sepertinya ada sih. Biasanya kan ada yang suka beda-beda gitu. Ya, terserah teman-teman mau ikut yang hari apa. Ya, yang jelas harus punya apa namanya dalil ya, dalil masing-masing, dasar-dasar masing-masing. Nah, kita akan menggali inspirasi terkait dengan hal yang berkaitan dengan Idul Adha ini, Bang. Ya. Jadi kalau Idul Adha kan berkaitan dengan ya Ada peristiwa, sejarah. ada sejarah terkait dengan filosofi kurban itu seperti apa? ya, Nabi Ibrahim dan sebagainya, Nabi Ismail juga gitu ya. Kemudian ada prosesi haji, ada kurban, dan banyak lagi. Nah, mungkin kita akan ngobrolin bersama-sama ini. Silakan Bang Fahmi langsung aja. Apa inspirasi apa yang kita memberikan kepada pemirsa terkait dengan hari Idul Adha ini? Pertama kan saya bukan ustadz. Saya ilmunya masih cetek. Tapi jenggot Tapi itu intinya udah panjang kayak misalkan Idul Kurban itu sebetulnya terinspirasi dari kisah Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Ismail. Jadi awalnya seperti itu. Jadi ada fenomena Ismail dikorbankan oleh bapaknya sebagai tanda bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sih cikal bakal daripada kurban. Begitu kan? Ya betul. Tapi sebetulnya agama lain ada kurban juga nggak? Ada. Setahu saya itu ada. Yahudi juga sama ya. Yahudi itu ada kurbannya juga. Dan memang ajaran-ajaran Yahudi itu ada yang mirip-mirip dengan Islam. Iya. Itu kan kalau memang apa? Ya sebenarnya kan ada istilahnya Abraham Faith itu ya. Apa? Abraham Faith. Faith. Percaya. Oh, Percaya Ibrahim. Jadi melahirkan 3 agama besar itu. Islam, Kristen dan Yahudi. Gimana, Pak Ketua? Ya, Yang ini yang benar apa salah? Enggak juga. Ya memang kurban ini syariat ya, yang sudah disyariatkan sejak sebelum Nabi Muhammad tentunya. Iya, betul. Zamannya sebetulnya di awal ini Nabi Adam ketika beliau punya putra ya, Habil dan Qabil kan diminta untuk berkurban juga. Oh iya, betul. Qabil kurbannya yang terbaik dengan buah-buahan. Atau kembali. Oh ya, Qabil dengan buah-buahan yang buruk, kemudian Habil itu berkurban dengan buah-buahan yang baik dari hasil panennya. Nah, itu misalnya. Terus berlanjut sampai zamannya Nabi Ibrahim kan seperti itu. Nabi Ibrahim punya putra yang sekian lama didambakan, ternyata ketika lahir beranjak sebagai seorang anak bayi diminta untuk menyembelih. Nah ini kan sebuah inspirasi yang luar biasa ya, bagaimana seorang ayah itu mampu mengorbankan lah istilahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, teladan kita ya bagaimana kita bisa berkurban juga meskipun dalam bentuk
lain ya, artinya hewan. Kalau yang Yang penting jangan Iya. berkorban perasaan. Karena kan kalau jomblo itu kan berkorban perasaan. Tadi di balik layar itu kita diskusi yang Kang bilang di tahun ini itu ada fenomena gimana pengkurban itu mengalami penurunan. Betul. Itu gimana itu? Ya, kapan hari itu kami melakukan survei ke berbagai kandang atau peternak di Berarti ini Surabaya. Fakta lapangan. Jadi setelah kita telusuri, ternyata banyak para peternak itu yang mengeluhkan kenapa ya tahun ini terjadi penurunan. Jadi minat masyarakat untuk berkurban atau membeli hewan kurban di kandang-kandang yang tersedia di beberapa titik di Surabaya itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu kan gitu. Mungkin ada hal yang menyebabkan ya. Pertama adalah analisa saya mungkin kuota haji ya. Kuota haji tahun ini kan juga melambung tinggi sekitar 241.000 kuota haji. 241.000. Wow. Nah, itu kan Sebelumnya berapa? sebelumnya ya nanti diproses. Ya, ini tahun ini. Kemudian untuk haji reguler 213.000. Dan sisa kuota haji itu cuma 45 aja. 45 orang yang nggak bisa berangkat. Artinya 0,02% yang tidak berangkat dengan alasan berbagai hal. Ada visanya nggak atau hal lain. Berarti pada intinya adalah orang-orang agnia itu nggak berkurban tapi haji. Wah, Nah, berdampak. berbeda dengan ini waktu COVID dulu kan. Gitu. COVID itu kan orang-orang haji ditutup kan waktu itu. Iya. Nah, kemudian pada saat itu meskipun COVID dialihkan dananya kurban. Berarti lebih baik mana bang? Seperti itu sebetulnya. Wah, wallahu a'lam ya, karena baik tidak baiknya kan Allah yang milih. Sementara sebenarnya di saudara kita di Palestina, di Gaza kan juga sedang Iya. mengalami ujian yang luar biasa ya. Kalau Mudah-mudahan dengan doa para haji itu ya bisa membebaskan. Iya. Kalau yang saya tangkap dari diskusi yang tadi itu, berarti jumlah orang yang berhaji dan kurban itu kalau dijumlahkan itu setiap tahun seperti itu aja ya. Maksudnya nggak ada penambahan apa gimana itu. Maksudnya kalau mereka nggak berhaji berarti mereka kurban kan gitu kan. Ini menunjukkan berarti nggak bertambah ke apa namanya Jumlah penduduk muslim kaya ya. gitu ya. Intinya mengalami penurunan. Iya, iya. Nah, ya kan? Iya. Tapi ini bener nggak nih bang? Oh, enggak. Ini kan survei di lapangan kan. Ya, mungkin perlu ada dicek, jadi receknya. Iya. Nggak, kalau saya sih gini Ustaz, kalau yang saya lihat orang itu sekarang lebih banyak berkurban sapi dibanding kambing. Walaupun sebetulnya kan lebih afdol kambing. Iya, dombal. Apa karena jangan-jangan penduduk Indonesia ini mengalami penyakit darah tinggi sehingga orang-orang lebih milih sapi gitu. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa oh ya ternyata bulan-bulan ini bersamaan dengan membayar ini loh apa kenaikan kelas untuk apa bayar daftar ulang gitu loh. Itu juga Daftar ulang sekolah. jadi dananya reserve untuk ini tuh. Oh gitu. Ya berarti banyak faktornya berarti. Iya banyak faktor sih. Kalau saya Tidak. sendiri tuh yang dikatakan Pak Adit tadi bahwa ada penurunan ya baik itu yang berkurban atau karena memang mungkin tahun ini hajinya meningkat sedangkan kurbannya itu memang kalau saya melihat secara fakta di lapangan itu menurun Bang. Jadi mungkin selain tadi beberapa faktor ada mungkin juga yang mengatakan pas momennya liburan. Nah kan ini kan sudah mulai liburan siswa SMA, Yes. mahasiswa juga ada sebagian pada libur. Nah mungkin kebanyakan orang mereka berkurban di kampungnya masing-masing. Jadi ya entah mungkin ada setiap
di Surabaya ini ada mungkin ya lembaga yang mengangkat program kurban dan juga apa namanya, kebanyakan kan pedagang hewan kurban kan datangnya dari luar kota Surabaya. Jadi mungkin ya itu. Nah ini perlu disurvei berarti. Iya. Apakah Jangan cuma di Surabaya aja. nanti ada pemerataan hewan kurban ke daerah-daerah itu lebih bagus sih. Kalau orang kota kan ya sudah. Iya, Kalau di udah BMH itu yang sampai di Afrika itu Iya. gimana itu? Menurutmu, misalnya kan Indonesia fenomenanya adalah masih banyak yang butuh. Tapi kenapa kok sampai ada harus ke Afrika kayak gitu? Ya Aku minta pandangan dulu nih. sebenarnya ulama itu berbeda pendapat juga sih terkait dengan itu ya. Apakah misalnya orang yang berkurban itu harus berkurban di daerahnya atau boleh di luar? Nah, yang saya tahu itu orang yang berkurban itu dia kalau hewan kurbannya dipotong di daerahnya, maka dagingnya harusnya nggak boleh keluar dari daerah tersebut. Makanya kayak di Palestina itu kan memang dikirim duitnya ke sana gitu ya. Jadi nanti hewannya itu dibeli di sana, dipotong di sana. Kan perang bang, ada kambing sana bang. Di Mesir biasanya. Oh, beli di Mesir. Iya, beli di Mesir atau di Jordan kan baru masuk ke sana. Jadi pengungsi ya. Dan kalau bicara tadi itu Bang Fahmi bilang gitu ya, apakah apa namanya mungkin tidak apa biasanya orang kan nuduh enggak nasionalis gitu ya, karena lebih memikirkan negara lain. Iya. Nah itu masalahnya itu karena apa ya, kita ini kan sudah terkooptasi ya dengan pemikiran Benar. nasionalisme itu kan. Oh iya. Padahal kan Antum tidak nasionalis berarti. ada juga apa namanya orang yang lebih menunjukkan Iya, karena kan kadang-kadang saya juga Iya. saya potong, sorry. Ada banyak poster yang saya dapatkan gitu. Kurban hanya 1,5 juta di daerah mana? Sebetulnya yang saya tangkap itu, wah ini bagus, tapi ada negatif thinking saya yang muncul. Apa jangan-jangan nggak dikurbankan nih? Kok ada kambing 1,5 juta? Gitu. Saya tuh lebih ke arah situ dibanding apa? Yaitu pemerataan. Karena nggak make sense juga 1,5 juta kambing dapat. Sedangkan kambing itu berapa bang? Mungkin ukurannya sudah terkategori sudah bisa dipotong, mungkin kecil mungkin. ya mungkin Tapi kalau dengan bobot-bobot yang 30 Ada, kilo itu ada. ya ada. saya Di kira bawah ini 30 kilo. banyak faktornya juga itu bisa, saya kira di tempat lain bisa saja murah sih sebenarnya. Karena kalau di kota memang orang kan dikandangin kambingnya bang, habis itu dikasih makan terus kan. Kalau Iya. di kampung kan ya tinggal dilepasin aja makan sendiri. Iya. Jadi biaya pemeliharaannya nggak terlalu ini. Berarti saya salah berarti ya? Tapi mungkin begitu. Ini kan perlu dibuktikan secara real datanya. Enggak, kadang-kadang itu pemikiran-pemikirannya itu muncul secara spontan. Ini kok nggak masuk akal ya harga sekian? Tapi memang ada dengan bobot mungkin 20 sekian kilo. Tapi bisa saja sekarang kan banyak penipuan juga sih. Maksudnya enggak. Ini kan zaman media sosial kan orang semua bisa cari keuntungan di situ juga. Ya bisa saja sebenarnya orang menipu begitu. Tapi kan sampai sekarang belum ada Tapi yang terbukti. sebetulnya orang yang berkurban itu tetap mendapatkan nilai pahala Iya, yang sempurna kan? Sebetulnya yang diminta sama Allah itu suruh kita korban yang terbaik atau yang penting korban, nah, itu kan perlu beda kita ya? Enggak lah ya. Kalau misalkan dari Habil Kobil kan yang terbaik. iya yang terbaik ya. Kalau yang Kalau bisa yang gemuk, yang mahal, yang mewah gitu. yang mewah atau ya yang penting korban lah uangnya sekali. Nah, memang kan sekarang Lebih murah. masih banyak orang-orang kaya yang tidak menganggap kurban itu sebuah prioritas. Hanya sisa-sisa duit. Antum pernah nyembelih? Pernah saya tahun lalu saya baru pertama kali Iya betul. Nah itu sebetulnya kalau mau tahun ini nyembelih harusnya ikut training. Ada tuh banyak akademi Oh iya. hewan. Kayak apa Juleha itu Iya, iya. kapan hari ngadakan di Antum Unair. ada nggak saat itu di rumah wakaf nanti? Sementara belum.
menarik itu kalau diagendakan gitu saat daurah Daurah nyembelih. pakai gedebok pisang biasanya. Nggak langsung kambing lah. Iya, kalau Betul, dikit. kalau aku lihat di YouTube itu pakai gedebok pisang buat latihannya. Kirain langsung kambing. Banyak sih sebenarnya, ada juga pelatihan gimana cara jatuhin sapi kan. Oh iya, Ada metodenya kan. betul. Nggak asal dibanting gitu. Fikih Karena kurban. tergantung. Terus putar haji, kurban. Kita mau bahas apa lagi nih selain kurban ini? Ya, Kalau yang punya kurban mungkin bisa disalurkan ke Pusmadai. ya Bismadaim menyalurkan Iya. hewan kurban insyaallah. Salam nanti kita buat agenda di mana? Pesmadaiyah atau Pesmadai? Nanti kesepakatan Nanti sama kita kepala kampus ini. untuk. Oke, kita bahas haji aja bang. Oh ya, Haji ini lagi benar-benar viral. Banyak yang beredar di media sosial ditangkepin ya. Dan Oh jauh iya, lebih karena ketat visanya dibanding tahun ini lalu. ya. Kenapa alasannya? Kenapa lebih ketat daripada tahun lalu? Salah satunya adalah tahun lalu itu terjadi apa di wukuf ya, di tenda itu terserobot oleh orang-orang yang sebetulnya bukan haji reguler gitu. Jadi haji-haji. Oh ya, sekarang ada yang gitu ya. Jadi Furoda. gara-gara itu Khusus akhirnya enggak, bukan yang furoda juga, yang khusus haji-haji yang pakai visa-visa yang atau haji pakai visa umroh. nggak tahu. Pokoknya intinya Iya, iya. terserobot dan Iya. itu menjadi masalah di lapangan. Banyak yang tidur di luar-luar dan seterusnya. Iya, iya. Nah akhirnya tahun ini tuh betul-betul Ketat ya. ketat sekali gitu. Tapi ada yang menarik sebenarnya. Saya beberapa hari lalu itu melihat postingan dari Buya Yahya. Jadi Buya Yahya itu bilang begini, kita itu tidak disuruh mengumpulkan duit buat haji. Tapi kalau ada duit buat haji, ya silakan pergi berhaji. Jadi, Oke. tapi kan sekarang orang-orang apa ya, kayak haji itu sebuah kewajiban yang benar-benar kayak sholat gitu. Ya kan memang ya rukun Islam. Iya, sebenarnya kan Islam ya. Rukun Islam. Bagi yang mampu Tapi, kan bagi yang catatannya. mampu. Tapi maksudnya Buya Yahya itu ya, ya nggak harus segitunya sebenarnya. Gimana menurut pandangan Anda gimana? Ada betulnya bang. Satu Hanafi dulu deh. Ya abang dulu aja. Kalau saya sebetulnya betul. Maksudnya haji itu bukan, sebetulnya setiap orang beda-beda ya cara memahaminya. Ada yang bilang ya cara usahanya dengan cara menabung. Tapi ada juga dengan cara ya berusaha menjadi kaya. Otomatis bisa haji. Ini yang di situ kan. Atau misalkan pakai jalur undangan menjadi pejabat dulu baru bisa haji. Berarti niatnya menjadi mencari Caranya jabatan banyak. karena berhaji. Kayak Tapi menurut antum ini, haji itu prioritas keberapa sebenarnya? Kalau misalnya dibanding dengan kewajiban-kewajiban lain kita ya, kayak misalnya nafkah keluarga, kemudian dan sebagainya itu, menurut antum gimana? Zakat, haji itu rukun ya bang, harus diyakini ya. bahwasanya harus punya kekuatan, dua kekuatan ya, harus ada keinginan kuat untuk Iya. haji, itu Mujahadah gitu. mujahadahnya harus ada. Itu ya itu gimana, bener nggak jawabannya? Kalau Allah bisa. Nah Itu tapi soal diberangkatkan haji itu sebetulnya kan sesuatu yang gaib, maksudnya ya kalau emang Allah memberangkatkan ya Iya, terjadi. keyakinan ya. Ada juga yang kemarin yang naik sepeda apa naik motor tuh, naik sepeda Iya, sepeda. sampai sana Dari Makassar. nggak bisa haji kan, Iya, enggak bisa. nggak bisa haji kan, itu akhirnya dibantu Karena apa nggak bisa? ya karena tidak ada visa haji. Iya betul nggak sih, coba Betul. dicek lagi, tapi intinya dia tidak bisa berhasil masuk ke Mekah itu, padahal naik sepeda tuh. Nah dia kan karena viral akhirnya dia itu diberitakan ya saya bismillah saja lah, pasrah sama Allah bla 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 gitu. Tapi ya nggak sampai berita dia berhasil haji gitu, tapi nggak tahu sekarang update-nya gimana. Berarti memang orang-orang khusus. Ya kalau emang Allah undang yang datang. Tapi ada loh orang Yahudi yang berhasil masuk Mekah juga. Pernah lihat nggak? Waktu haji Iya, saya nggak tahu sih waktu haji apa enggak. Yang penting dia ya kayak gitu ke wilayah-wilayah yang tempat haji itu.
Dan itu baru ditahu setelah dia upload video itu kan. Video iya benar. Tapi kemarin tuh ada viral jamaah haji Indonesia kalau nggak salah, apa namanya di apa namanya yang di Reportase tengah-tengah itu apa namanya yang Raudhah iya udah tau apa ya? Yang hitam itu Sob, yang Hajar Aswad. itu Kiswa. dia mukul-mukul minta uang. Viral tuh kemarin. Oh gitu. Di Ka'bahnya. Iya di Kak. Oh, duit. Iya, duit udah kaya bilang. Semoga dikabulkan. Iya kan semua. Kalau Allah kabulkan. Jadi Tapi- jangan direndahkan hanya soal itu. Semoga kita juga bisa ke sana semua. Iya. Semoga bisa dipanggil. Nah, ada satu fenomena, bukan fenomena ya. Ini saya melempar ke kalian. Ini ada tragedi Gaza. Tapi juga ada orang yang berhaji. Tapi saya punya pandangan kalau haji sekali, baru haji satu kali ya kayaknya nggak apa-apa. Tapi kalau yang haji yang kedua, ketiga itu gimana? Dengan adanya fenomena Gaza ini, maksudnya ada orang yang sebetulnya lebih membutuhkan. Gimana menurut? Sebenarnya saya juga lihat ini postingan ini, sebenarnya saya lihat juga pernah terkait dengan seorang ulama itu di zaman dulu ya, Abdullah Mubarak namanya kalau nggak salah. Tapi itu bukan ini ya, karena kalau nggak salah itu dia dapati ada dia nggak jadi haji ya, dia bermimpi seseorang itu yang nggak jadi haji karena dia memberikan tabungan hajinya itu kepada orang miskin. Dan itu dia mimpi apa gitu ya, saya pokoknya lupa jelasnya itu. Yang jelas intinya mimpinya Syekh ini menunjukkan bahwa orang yang memberikan hartanya kepada orang miskin itu, karena di sekelilingnya ada orang miskin gitu ya, dan dia bantu dengan tabungan yang dia inginkan untuk pergi haji itu ya, itu kalau nggak salah itu dapat salam dari Rasulullah kalau nggak salah itu ya. Nanti dicek lagi lah, nanti saya takut juga ini karena masalah agamanya. Dan yang kalau nggak salah yang sampaikan itu Bang Hawariun. Iya. Dan Bang Hawariun ini berpendapat gitu ya, memberikan suatu perspektif ya. Seharusnya karena sekarang kondisi Gaza yang seperti itu gitu ya, yang dimana mereka menghadapi serangan Zionis, seharusnya harta muslimin itu digunakan untuk menolong mereka, memprioritaskan gitu ya untuk menolong mereka. Tapi sebenarnya kalau saya sih ya, kita juga nggak boleh suudon sih. Mungkin mereka sudah siapkan hartanya yang lain untuk ke Gaza. Oh iya. Ya, mungkin kaya banget ya kan, orang kaya Iya. banget. Jadi sebagian dipakai haji, sebagian kaya. Mungkin dia pergi berhaji juga untuk mendoakan Palestina. Nah, Kalau misalkan menurut saya, bukan menurut saya ya, yang saya tahu haji pertama itu bisa jadi wajib ya. Maksudnya ya haji itu wajib Kalau dia mampu gitu ya. kalau dia mampu. Tapi haji yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sebetulnya itu jatuhnya adalah sunnah. Ya. Jadi ya nggak wajib gitu ya, sunnah gitu. Tapi memberikan makan orang miskin itu bisa kategori wajib. Itu Bang. Maksudnya Iya. gimana tuh? Iya. kalau saya melihat bahwasanya ketika seorang itu pergi haji, biasanya kan ada rasa rindu yang dia pengennya kembali lagi kan gitu. Itu beberapa yang cerita Iya. orang-orang yang sudah pernah umroh maupun haji. Jadi dengan rasa rindunya itu ya, dia pengen berkali-kali, ya kan. Iya. Sementara kalau kita melihat di zaman sekarang, artinya sekarang kan Gaza ya sedang gitu. Jadi memang perlu memprioritaskan sebetulnya kalau misalnya sudah berhaji ya, ada baiknya orang-orang yang, karena untuk menunggu atau kuota haji itu kan jaraknya lama ya, artinya bagaimana yang belum ini diberikan kesempatan itu. Nah itu bisa. Sementara kalau misalnya kita melihat saudara-saudara kita ya, memang lebih kita prioritaskan ke situ kalau dia memang punya kemampuan gitu. Dan itu jihad kita, artinya kita nggak bisa
secara jiwa Iya. berperang di situ dan lain sebagainya. Tetapi harta kita diinfakkan atau digunakan di jalan Allah gitu. Walaupun sebenarnya juga apa ya, kondisi Gaza kan mengenaskan itu ya. Jadi bantuan-bantuan yang datang dari negara-negara lain gitu kan ya masih tertahan di Mesir sebenarnya kan. Ini kalau saya baca nih, menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, jadi menyarankan bahwa Muslim yang mampu ya, itu kalau bisa menggunakan dana mereka untuk bantuan, untuk dana haji kedua, ketiga itu lebih baik untuk bantuan. Itu disarankan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Atau saya sih lebih condongnya ke situ sih. Ya, karena dengan kondisi Islam yang saat ini benar-benar membutuhkan ya, terutama bagi masyarakat Gaza. Iya. Jadi prioritaskan ya. Waktu Ramadan kemarin itu kami sempat memberikan ya sedikit ya, artinya sedikit dana. Tetapi memang secara fakta di sana itu harga-harga melonjak ya. Artinya di Gaza Palestina, artinya kita memberikan uang misal 5 juta itu hanya untuk buat beli katakan tomat 10 kilo aja. Oh ya? Nah, itu hati saya tersentak itu. Tomat ya. Di sini kalau tomatnya kelebihan bisa dibuang loh itu. Ya, Masya Allah. Itu makanya dengan uang yang nominalnya mungkin bagi kita harus untuk mengumpulkan 1-2 bulan kan itu, tetapi ketika kita infakkan dengan nominal itu dengan besar ini kan, ternyata orang sana ya alhamdulillah ini bisa untuk beli tomat 10 kilo. Nah, itu karena memang harga-harganya di sana melonjak dan akses untuk kebutuhan pokok dan lain sebagainya kan semuanya terhambat. Mungkin cukup cepat. Ya kita doakan Palestina ya, teman-teman sekalian. Iya. Karena ini udah 2 lebaran ya. Lebaran Idul Fitri. Ini lebaran Idul Adha. Mulai dari Oktober ya? 8 Oktober. Sebelum Ramadan. Iya. Enggak sih. 7 Oktober. Kita di sini berbahagia gitu ya. Tapi mereka di sana berjuang. Ya, semoga segera merdeka Muslim. Entah bagaimana caranya, masing-masing juga ormas saya kira punya ini khilafah kah bagaimana gitu. Ya, mudah-mudahan melalui forum ini terdengar ya oleh orang-orang yang berhaji sehingga mereka mendoakan saudara-saudara kita di Palestina.